Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wassalaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam, sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita kembali lanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Sahihul Bukhari. Dan insyaAllah pada subuh ini kita masuk ke dalam pembahasan baru, Kitabul Iman. Pada pembahasan pertama, Imam Bukhari memberikan judul Kitabu Badi'il Wahyi, kitab pembahasan mengenai awal mula turunnya wahyu kepada Rasulullah. Maka pada kitab yang kedua ia beri judul dengan Kitabul Iman, ya, kitab yang membahas tentang masalah iman. Jadi Imam Bukhari menyusun kitab sahihnya ini di dalam beberapa kitab, ada 72 atau 73 kitab. Di dalam kitab itu ada bab. Jadi bab itu kalau kita istilahkan dengan penulisan atau metodologi penulisan di zaman kita sekarang namanya subbab. Sedangkan bab itu disebut oleh Imam Al-Ghazali dengan istilah kitab, ya. Jadi kitab yang kedua yang akan kita kaji dari Sahih Bukhari, dan insyaallah mulai subuh ini judulnya Kitabul Iman, ya, kitab pembahasan tentang iman. Bab yang pertama di dalam kitab yang kedua diberi judul oleh Imam Bukhari, Babu Qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin. Bab dari perkataannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Buniyal Islamu ala khamsin, jika agama Islam itu ditegakkan atas 5 pilar yang kelak kita mengenalnya dengan sebutan rukun Islam, ya. Jadi Imam Bukhari belum mengenal atau belum menyebutnya dengan istilah rukun Islam, tapi beliau mengutip sabdanya Nabi Muhammad itu menjadi salah satu nama bab di dalam kitab yang kedua, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu ditegakkan di atas 5 pilar atau di atas 5 dasar. Kemudian Imam Bukhari menjelaskan kepada kita wahwa qaulun wa fi'lun. Yang namanya iman itu qaulun, perkataan, wa fi'lun, pekerjaan. Meskipun nanti apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali ini disempurnakan oleh para ulama tauhid atau oleh ulama akidah. Jadi iman itu bukan hanya sekedar qaulun wa fi'lun, ucapan dan kemudian pekerjaan. Lebih daripada itu, menurut ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang namanya iman itu harus ada tasdiqun bil qalbi. Yang pertama itu, ya, pembenaran atau mempercayai apa saja yang datang dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apapun yang tersebut di dalam rukun iman yang 6. Jadi tasdiqun bil qalbi itu komponen dasar, komponen utama dari keimanannya seorang muslim. Meskipun dia mengucapkan kalimat syahadat
dia mengerjakan perintah syariat tapi dia tidak membenarkan dan tidak mempercayai apa saja yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi, orang ini cacat imannya. Maka komponen pertama daripada iman itu menurut orang atau menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tasdiqun bil qalbi, membenarkan atau mempercayai apapun yang datang dari Al-Quran. Seberat apapun itu harus kita percayai, ya, semustahil apapun itu bisa dicerna oleh akal kita, asal itu diceritakan dalam Al-Quran, wajib hukumnya kita imani. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, urusan iman itu memang kadang-kadang tidak bisa dicerna sama akal sehat. Cerita Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu bagaimana mungkin bisa mudah kita cerna dengan akal sehat. Toh di zaman kita sekarang, di zaman modern yang teknologi sudah sangat canggih pun kita belum bisa terbang, ya, ke langit atau bahkan ke Sidratul Muntaha. Begitu juga misalnya peristiwa yang diceritakan oleh Allah berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sininan wasdadu tis'a. Bagaimana kita mudah percaya orang yang sudah tidur 309 tahun, tidak termakan oleh zaman, tidak termakan oleh waktu, rambut tak memutih, tulang tidak melepuh, ya, kulit tidak mengendur, mata tidak mengabur. Bagaimana itu cara memahaminya? Kan sulit itu. Tapi ya itulah urusan iman. Ya, urusan iman itu syarat yang pertamanya kalau menurut surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang percaya kepada yang gaib, bahkan yang tidak bisa dicerna oleh akal kita, yang tidak bisa dipercayai oleh mata kita kalau kita melihat. Nah, itulah urusannya iman. Maka komponen pertama menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu tasdiqun bil qalbi. Yang kedua baru qaulun, an-nutqu bil lisani, diucapkan, tidak memada dengan hanya percaya dengan kalbu, tapi itu tidak pernah diucapkan. Maka dalam Al-Quran itu kan kita harus menampakkan keislaman. Dalam hal-hal tertentu, dalam keadaan-keadaan tertentu, kita harus menampakkan identitas keislaman kita. Faqulu syhadu bi anna muslimun. Ya, kalian saksikanlah saya ini adalah orang-orang Islam. Ya, kenapa ada perkataan Allah seperti itu? Karena memang syahadat itu, keimanan itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus dipertontonkan, harus diperlihatkan. Nah, dalam keadaan tertentu saya mengucapkan, karena tidak semua keadaan. Karena ada keadaan-keadaan yang lain, saat kita memperlihatkan keimanan kita jatuhnya riya nanti. Ya, jatuhnya sum'ah, mencari nama, jatuhnya riya, menampak-nampakkan amal soleh. Ya, ada hal-hal, ada keadaan-keadaan yang kita butuh menampakkan keimanan. Misalnya Bapak Ibu datang mengerjakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu termasuk hal yang harus disyiarkan Bapak Ibu. Maka satu-satunya sholat dalam Islam yang disyariatkan pakai azan dan iqamah itu cuman berjamaah, ya kan? Bapak Ibu sholat tarawih ada azan nggak? Nggak ada iqamah nggak ada. Tapi kalau sholat wajib 5 waktu ada azan, ada iqamah. Kenapa? Karena sholat 5 waktu itu memang harus jadi syiar, harus dikumandangkan, harus di-endorse bahasa orang sekarang, ya, melalui fasilitas azan, melalui fasilitas iqamah, supaya orang lain juga tergerak hatinya untuk datang melaksanakan sholat secara berjamaah. Tapi ada ibadah-ibadah tertentu tidak baik kita jaharkan, baiknya kita sembunyikan. Karakter ibadah itu hilang pada saat dia dijaharkan. Misalnya apa? Sholat tahajud. Sholat tahajud itu karakter atau rahasia-rahasia Allah yang Allah benamkan pada sholat tahajud terletak pada pelaksanaannya yang rahasia di tengah malam. Jadi kalau kita kemudian mau tahajud di masjid, kita azan, itu hilang karakternya. Maka di dalam hadis Bukhari nanti
pada saat kita masuk di dalam bab solat, ada satu hadis diceritakan oleh Imam Bukhari. Nabi Muhammad SAW tahajud itu fi qa'ri baitiha, karena Rasulullah idza tahajjada fil laili fi qa'ri baitiha. Jadi Nabi Muhammad itu kalau mengerjakan tahajud di dalam rumahnya, dia cari tempat yang paling dalam, tempat yang paling terpencil di dalam rumahnya. Kalau rumah itu kan tempat yang paling terbuka dalam rumah kita, ruang tamu. Setelah ruang tamu ada tempat yang paling private, tempat yang paling pribadi, namanya kamar. Nah, di dalam kamar itulah Nabi Muhammad SAW mengerjakan yang namanya sholat tahajud. Kenapa? Karakteristik sholat tahajud itu memang dikerjakan secara rahasia di tengah malam, pada saat orang lain tidak tahu kalau kita itu bangun menyembah Allah. Nah, jadi ada hal-hal yang memang harus disiarkan, tapi juga sebaliknya ada hal-hal yang makruh hukumnya disiarkan. Wa fi'lun, dan juga iman itu fi'lun. Para ulama sunni biasanya merumuskannya dengan wal amalu bil jawarih, ya, dan mempraktikkan apa yang dia imani dengan qalbu, apa yang ia imani dengan ucapan, harus dipraktikkan, harus diterjemahkan dengan anggota tubuh. Wa fi'lun, jadi sulkar kita bisa memahami dia orang Islam tapi tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah menunaikan zakat, tidak pernah berbakti kepada orang tua, tidak berbaik diri dengan tamu atau tetangga. Nah, itu sulit kita bisa pahami keislamannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, rumusan lengkap tentang iman menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 3 komponen. Tasdiqun bil qalbi, mempercayai dengan hati, wa nutqu bil lisani, mengucapkannya dengan lisan, dan yang terakhir wal amalu bil jawarih, harus diterjemahkan dengan amal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang pertama yang harus kita ketahui tentang iman. Yang kedua yang harus kita ketahui tentang iman juga, wa yazidu wa yanqus, iman itu nambah dan berkurang. Itu yang diyakini oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi iman itu tidak statis, tidak seperti itu terus. Iman itu kadang-kadang dia naik, ya, yazid bitta'ah. Kalau dalam kitab-kitab tauhid disebut bertambah iman kita itu dengan ketaatan. Makin taat seseorang, ya makin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqus, dan kadang-kadang dia berkurang. Bagaimana dia berkurang? Bil ma'asi, dengan perbuatan maksiat. Banyak kita buat maksiat, iman makin tipis. Maka dalam salah satu hadis, Nabi Muhammad bahkan menafikan keberadaan iman dalam diri seorang pada saat orang itu sedang melakukan perbuatan dosa. Misalnya ya, kita temukan di dalam Sahih Bukhari juga ada hadis Nabi yang berbunyi, la yasriku as-sariku hina yusriku fahuwa mu'min. Tidaklah seorang yang mencuri pada saat dia copet duit orang itu dia dalam keadaan iman. Kalau dia dalam keadaan iman, tidak mungkin dia ngambil duit orang, kan gitu. Dia punya keyakinan Allah itu memantau dia meskipun dia tidak bisa melihat Allah. Ya, karena tidak ada lagi iman pada saat itu, ya dia melakukan perbuatan mencuri. Begitu juga kata Rasulullah, wala yazni az-zani hina yuzni fahuwa mu'min. Tidaklah seorang penzina kemudian berzina, pada saat dia berzina iman itu bersama dengan dia. Ya, tidak ada iman, sedang tidak dalam keadaan beriman. Maka Bapak Ibu, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Naiknya karena perbuatan taat dan turunnya karena perbuatan maksiat. Ayo kita lihat beberapa firman Allah yang dikutip oleh Imam Bukhari yang mengindikasikan kalau iman itu dia punya potensi naik dan juga punya potensi turun. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, di sini dikutip separuh saja, tapi kalau kita mau sempurnakan, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialahnya Allah yang menurunkan ketenangan
dalam kolbunya seorang muslim atau seorang mukmin. Tujuannya apa? Liyazdadu imanan ba'da imanihim, untuk menambah terus keimanannya setelah mereka sebelumnya beriman. Jadi Bapak Ibu, iman di atas iman itu ya, konsepnya hanya bisa diperoleh oleh orang yang bahagia dalam kehidupan dunia. Jadi kalau orang yang bawaannya gelisah, bawaannya kecewa, bawaannya sedih, bawaannya takut, ya itu sukar. Yang namanya iman itu bertambah dalam diri orang ini. Kan kita tujuan beragama untuk apa Bapak Ibu? Tujuan kita beragama, tujuan kita beriman kepada Allah, tujuan kita beriman kepada Rasulullah, hari akhir, qada dan qadar, semuanya untuk punya kontrol diri sebenarnya. Untuk punya kontrol diri terhadap keterbatasan kita yang tidak bisa memahami segala hal yang ada di dunia ini. Ya, kita boleh jadi diberikan pengetahuan oleh Allah, ya benar. Tapi pengetahuan yang Allah berikan kepada kita itu Bapak Ibu terbatas betul, dibatasi oleh ruang dan waktu. Contoh, hari ini tanggal 1 Desember tahun 2021. Kalau ditanya apa yang sedang kita ketahui sekarang, paling yang kita ketahui apa saja yang sedang terjadi di dalam masjid ini, Masjid Al-A'la ini. Apa yang terjadi sekarang di Masjid Raya Baitur Rahman, tidak punya pengetahuan kita. Nah, ini contoh terbatas oleh waktu, oleh ruang. Pengetahuan kita punya batasan oleh ruang, dibatasi oleh ruang. Apa yang terjadi di tempat lain kita tidak tahu. Dan juga dibatasi oleh waktu. Yang kita tahu itu sekarang terjadi. Apa yang sudah terjadi 100-200 tahun yang lalu pada saat Belanda masuk ke Aceh itu kita tidak tahu, kecuali yang ditulis dalam buku sejarah. Bahkan apa yang terjadi, apa yang akan terjadi 1 menit ke depan pun kita tidak tahu. Nah, kalau kita nggak beriman Bapak Ibu, kita tidak bisa berkompromi, tidak bisa berdamai jika terjadi suatu kejadian, peristiwa yang itu di luar harapan kita, bawaannya kecewa. Tapi kalau kita beriman, ini semua sudah ditentukan oleh Allah dalam ukuran takdir yang pas, kita insya Allah bisa berdamai jika terjadi satu peristiwa di luar harapan kita. Nah, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengelaborasikan satu ayat kepada kita, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Apapun yang terjadi dari satu musibah pada dirimu atau yang ada di sekitarmu, itu semuanya sudah dicatat sama Allah, bahkan sebelum kamu dilahirkan, bahkan sebelum alam semesta ini diciptakan. Dan itu kata Allah, inna dzalika 'alallahi yasir, mudah sekali, gampang sekali bagi Allah. Tujuannya apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kalian tidak mudah kecewa. Jadi orang yang tipis imannya itu Bapak Ibu bawaannya mudah kecewa, bawaannya mudah gelisah, bawaannya mudah sedih. Nah, sekarang coba ukur diri kita, jangan ngukur orang lain. Ya, dengan standar ini, dengan parameter ini kita ukur diri kita. Kalau terjadi suatu peristiwa, yang peristiwa itu tidak membuat kita senang, kita itu gampangan kecewa apa enggak? Kalau kita termasuk orang gampangan kecewa, mudah ngambek, nah, itu tanda iman itu tipis. Ya, kata Allah itu likaila ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kalian tidak gampang kecewa, kata Allah. Wala tafrahu bima atakum, dan sebaliknya kalau diberi anugerah sama Allah, tidak mudah jumawa, ya nggak mudah sombong. Kenapa? Karena dia tahu apanya yang harus disombongkan. Saya seperti ini sekarang itu sudah ditentukan sama Allah bahkan sebelum saya lahir, bahkan sebelum alam semesta diciptakan. Ya, maka Allah benci betul Bapak Ibu kalau ada orang punya prestasi, ya punya capaian, tapi dia membuat pengakuan capaian itu hasil dirinya sendiri. Tidak ada campur tangan atau penglibatan Allah di situ. Itu Allah kecewa betul kayaknya. Contoh ya, misalnya Qarun itu.
Saat ditanya oleh kaumnya, oleh orang-orang di sekitarnya, kenapa kau bisa kaya raya mendadak tiba-tiba? Tolong kasih atau bagilah ilmunya sama kami. Qarun jawab dengan jumawa. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini kan bisa kaya seperti ini karena ilmu yang saya punya. Allah jumawa, Allah benci orang seperti ini. Maka di lanjutan ayat itu fakhasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Rumahnya, hartanya dan bahkan dirinya itu di bahasa sekarang itu diekuifaksi oleh bumi, ya ditelan sama bumi. Ya, kan kejadian di Palu kemarin ya. Ada yang nama ekuifaksi, rumah itu masuk ke dalam bumi, tanah. Nah, itu ternyata juga dulu pernah terjadi. Kapan? Di zamannya Qarun, di zamannya Nabiullah Musa. Ya, fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Semuanya ditenggelamkan sama Allah ke dalam muka bumi, ke dalam perut bumi. Nah, itu kita sebutlah sekarang dengan istilah ekuifaksi itu. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah bilang waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ketenangan dalam hatinya atau dalam kalbunya orang mukmin. Tujuannya apa? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambah keimanan dia setelah sebelumnya dia memang orang-orang yang beriman. Wazidnahum huda. Ini firman Allah dalam surat Kahfi ya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Umat Islam, kami telah mengisahkan kepada kalian kisah tentang Ashabul Kahfi dengan sebenar-benarnya. Innahum, sesungguhnya mereka, fityatun, satu kelompok anak muda, amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Allah, kepada Tuhan mereka. Karena keimanan mereka itu kokoh, kuat, bahkan harus menghadapi seorang penguasa diktator namanya Dikyanus ya. Pada saat mereka hidup seorang penguasa diktator yang namanya Dikyanus memaksakan agar mereka murtad, tapi mereka kekeh bertahan dalam keimanannya. Nah, sikap mereka seperti ini dipuji sama Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka ini termasuk sekelompok anak muda yang tetap eksis mempertahankan keimanannya. Gara-gara itulah wazidnahum huda. Kami tambahkan lagi petunjuk, kami tambahkan lagi iman di atas iman mereka itu. Jadi Bapak Ibu, dalam Ihya Ulumuddin itu beda. Anak muda beriman dengan orang tua beriman beda itu. Jadi kalau ada anak muda beriman itu luar biasa itu. Apalagi imannya 20 ya, umur 18 belasan tahun, 20 30 tahun, itu sudah soleh, itu luar biasa itu. Kalau kita orang tua ini kan memang sudah pensiun. Ya kan? Enggak senang lagi lirik-lirik kanan kiri itu kan, enggak senang lagi. Kalau kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya itu, kalau ada 4 tanda, tunggu yang kelima sajalah. Ya katanya itu. Kalau sudah uban bertabur, mata kabur, gigi gugur, kulit kendur, yang kelima itu tidur. Ini kan rata-rata sudah ada 4 Pak, yang belum tidur aja. Semalam sudah memang bismika Allahumma ahya wa bismika amut, tapi syukur alhamdulillah kita masih bisa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, masih bisa. Suatu hari kelak enggak bisa lagi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Kalau bisa pada lari nanti semua orang. Nah, tidur itu yang belum, yang lain kan sudah ada tanda-tandanya sama kita. Maka kata Imam Al-Ghazali itu beda. Anak muda yang beriman dengan orang tua itu beda, tantangannya beda Bapak Ibu. Orang tua kan sudah enggak punya tantangan, nafsu sudah berkurang ya, kegantengan sudah kurang ya. Ya, jadi seperti itu. Tapi anak muda Bapak Ibu gejolaknya tinggi itu, dinamikanya kuat ya. Maka dipuji sama Allah kalau ada anak muda itu beriman, Allah berikan tambahan petunjuk ya.
Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Kami berikan dia tambahan petunjuk. Singkat cerita, apa yang terjadi dengan Ashabul Kahfi? Karena kekeh mempertahankan imannya itu kan, nggak tahu lagi mereka harus lari kemana. Kalau nggak lari pada malam itu, besok pagi mereka digantung semua. Tiba-tiba dibisikkan sama Allah itu, fa'u ilal kahfi yansyur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum rasyadah. Ya kan? Seharusnya kalau lari itu Pak, tempat lari yang paling nggak strategis itu di gua. Kenapa? Gua itu mentok, ya kan? Kalau lari itu ke hutan, ya kan? Kenapa kalau GAM dulu, orang-orang GAM itu larinya kan ke hutan buat perang gerilya? Karena kalau di Kepung Timur bisa lari ke arah barat, di Kepung Barat bisa timur barat, di Kepung bisa ke utara, bisa ke selatan. Kalau gua, kalau apalagi Bapak Ibu yang pernah ke Jordania, guanya kecil betul itu, ukuran 3x3, muat 7 orang itu. Nggak ada jalan keluar, mentok di situ kayak gua kecil seperti itu. Nggak ada jalan tembus, bukan kayak gua di Lawung, gua 7 yang bisa ke Mekah. konon kan ceritanya seperti itu. Ini bukan gua seperti itu Bapak Ibu. Ya, tapi Allah bilang, bisikan itu, fa'u ilal kahfi, datang kalian ke gua, yansyur lakum rabbukum. Maka mereka waktu rapat kecil di malam hari itu, kita ke gua, disetujui semua. Itu perannya Allah itu. Yansyur lakum, maka kata Allah, yansyur lakum min rahmatihi, Allah akan menyelamatkan kalian dengan rahmatnya. Apa rahmatnya Allah bagi mereka? Dibuat tidur 309 tahun, tertidur mereka. Maka diceritakan dalam ayat berikutnya, lawit talak ta'alaihim lawallaita minhum firara wala mulikta minhum ru'ba. Siapapun yang melihat mereka tidur, apakah mereka enggak kepergok sama Raja Dicyanus? Kepergok Pak. Setelah tidur sekian lama kan dicari-cari enggak ketemu. Akhirnya ada informan, ada intelijen yang beritahu kalau mereka itu ke gua. Disusullah sama Raja Dicyanus dengan pasukannya. Dibuka pintu gua itu, ternyata mereka rebahan, 7 orang itu tidur. Pada saat masuk Raja Dicyanus, takut dia melihat itu. Maka sebagian ulama tidak memahami itu tidur Pak, tapi memahami itu mati. Kenapa? Beda orang tidur dengan mati. Orang tidur Pak, kalau kita tatapi mukanya, nggak bawa takut itu, nggak ada perasaan takut. Bapak Ibu semalam lihatlah muka istri kita waktu tidur, kan nggak ada perasaan takutnya, ada kesal, ngorok atau sebaliknya istri kita yang kesal sama kita, aduh ngorok tidurnya itu kan, nggak ada perasaan takut itu, nggak ada. Tapi Pak, kalau orang meninggal dunia, perasaan itu ada, meskipun kita nggak sendirian, apalagi sendiri di kamar mayit, ada perasaan takut. Kalau rame-rame Pak, saya udah beberapa kali mandiin jenazah itu pada saat mandinya, bahkan beberapa kali itu saya yang mangku kepala jenazah itu kan, kalau sunnahnya memandikan mayit ada satu orang yang mangku kepala ya, kalau kecuali di rumah sakit itu udah ada tempat khusus ya. Kalau nggak ada tempat khusus, satu orang itu kepala mayit itu bak lengung ya, di kitab pangku itu satu itu. Nah, saya pangku, tetapi itu ada perasaan takut itu. Meskipun itu kerabat kita sendiri, ya kakek kita sendiri atau paman kita sendiri, tapi ada perasaan takut. Nah, kenapa Allah bilang pada saat itu, lawit talaqta alaihim lawallaita minhum firara wala mulikta minhum ru'ba. Jika kamu masuk di situ ada perasaan takut sehingga kamu lari, lawallaita minhum firara, lari dari mereka. Sebenarnya mereka mati, Pak. Ashabul Kahfi itu menurut sebagian ulama tafsir ya mati, yang kemudian dibangkitkan kembali sama Allah Subhanahu wa taala, tidak termakan usia. Nah, matinya tentu berbeda dengan matinya kita. Kalau kita mati ya ini dimakan sama usia, jasad ini membusuk, lama-lama membusuk. Kejadiannya apa? Setelah 309 tahun bangkit Ashabul Kahfi, ada Nainunis, ada Martunis ya, nama-nama itu, Maksalmina. Bangkit mereka, ketemu dengan keturunan mereka, karena rata-rata mereka itu waktu pergi ke Gua Kahfi itu usia mereka rata-rata 32-34 tahun, rata-rata usianya sebesar itu. Saat balik mereka punya keturunan Pak,
Jadi sebelum mereka pergi itu ada 1, ada 2 anak yang punya keturunan. 309 tahun kemudian mereka balik ke rumah, ketemu dengan cucu mereka yang ke-14. Ketemu dengan cucu mereka 14, cucu mereka yang ke-14 usianya lebih tua daripada mereka. Ada yang usianya 80 tahun, ada 70 tahun, padahal usia mereka masih 32 tahun. Kakek ke-14 lebih tua daripada cucu, itu kan gak seimbang hukum alam, Pak. Maka Ashabul Kahfi itu tidak boleh lama hidup, ya, merusak sunnatullah atau sunnatul hayah. Sunnah kehidupan bisa rusak. Kapan ceritanya? Film Hollywood pun tidak bisa buat cerita, Pak, kakek lebih muda daripada cucu itu kan. Nah, tapi Allah bisa buat ceritanya. Apa? Ashabul Kahfi. Nah, tidak lama kemudian meninggal dunia semua 7 orang itu. Nah, itu contoh ya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kita bacakan satu lagi ayat, wa yazidullahu alladziina tadaw huda. Dan Allah menambahkan petunjuk di atas petunjuk bagi orang yang menjalankan agamanya secara istiqamah. Wa yazidullahu alladziina tadaw huda wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Jadi amal-amal soleh itu tentu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala, dan lebih baik untuk kita punya bekal kembali kelak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ayat yang menandakan, yang menyebut jika iman itu dikonsepkan oleh para ulama, pertama tasdik, qaulun wa fi'lun, mempercayai, mengucapkan, mengamalkan. Dan kemudian konsep iman dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yazid wa yanqus, naik dan turun, fluktuatif, ya, tidak statis, tapi selalu bergerak, dinamis. Kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Naik dengan perbuatan taat, turun dengan perbuatan maksiat. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita padakan bacaan kita pada subuh ini. Sebelum saya akhiri pertemuan kita pada pertemuan kali ini, saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jadi ulang pertanyaannya biar jelas. Jadi dalam surat Al-Kahfi, Kahfi itu setelah Bani Israel ya, sebelum Maryam, di surat ke-18. Itu di tengah-tengah itu, bukan di tengah, entah ayat berapa, itu ada tulisan wal yatalattaf, atau kalau orang ini suka menyingkatnya dengan WTT, atau artinya itu artinya sengap-sengap, baik karu-karu, diam-diam. Jadi itu makna yang sebenarnya bagaimana Ustaz? Wal yatalattaf, dan apakah itu memang benar-benar di tengah-tengah Al-Quran kata-kata itu? Artinya kalau Al-Quran itu ada 6.236 ayat, di ayat itu ayat tengah-tengahnya, dan di kata itu adalah kata betul-betul di tengah Al-Quran itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang orang cot masjid ini senang buat singkatan itu. Saya baru tahu wal yatalattaf itu singkatannya WTT. Baru tahu. Karena pada pertemuan yang lalu ada juga Ustadz Muhammad bin Umar, MBU. Disingkat. Saya bingung, ada mana Ustadz MBU, siapa ini Ustadz MBU ini? Hari ini nggak datang ya. Oh, jadi ribah nih kalau nggak datang. Saya kirain datang, tadi nampaknya nggak datang. Ternyata Ustadz Muhammad bin Umar, MBU disingkat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayatnya kan gini itu di surat Al-Kahfi ayat 19 ya. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum, ya. Kemudian Ashabul Kahfi itu bangkit dari tidur setengah mati itu 309 tahun, liyatasaalu bainahum, mereka saling bertanya antara sesama mereka. Qala qailum minhum kam labistum,
salah seorang nanya, berapa lama ini kita tidur di dalam gua ini? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Paling kita tidur setengah hari atau sehari lah paling lama, ya. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Ya, salah seorang karena mereka termasuk orang-orang beriman itu, mereka jawab, tentu yang lebih tahu lamanya kita tidur itu hanya Allah, ya. Bukan kita, ya. Mungkin kita lebih daripada itu tidurnya, karena memang ya mereka, ya orang, Bapak Ibu paling lama tidur berapa lama? Paling 8 jam, 10 jam, ya. Saya Bapak Ibu pernah tidur itu melebihi 24 jam pernah saya tidur. Waktu ujian tingkat akhir di Al-Azhar, saya ingat betul. Setelah ujian itu pulang ke asrama, saya tinggal di asrama Al-Azhar, Madinatul Bos. Ustadz Khalis juga pernah di situ, Ustadz, ya. Nah, tinggal di situ. Pulang saya hampir maghrib, Pak. Asar mau masuk maghrib, pulang. Makan malam, karena lelah betul, itu ujian terakhir itu. Setelah itu tidak ada lagi ujian, tinggal tunggu wisuda. Lelah betul waktu itu. Tidur sebelum maghrib saya tidur itu. Bangunnya Bapak Ibu sekitar jam 3 atau jam 4. Saya pikir ini masih hari yang sama, tapi nggak mungkin ini jam 3. Ternyata saya lewat isya, lewat ya subuhnya, lewat duhurnya, lewat. Itu pernah saya tidur. Itu kalau kita bangun itu letih betul badan. Apa segar tapi letih, ya lama tidur, Pak, berbaring terus badan kita itu. Nah, itu tidur paling lama saya itu. Ya, karena tidur kan nggak kena hukum agama, Pak, ya. Rufi'al kalam antalah, salah satunya anin naim hatta yastaiqad, ya, dari orang yang tidur sampai dia terjaga. Nggak wajib saya sholat waktu itu, ya, letih. Maka mereka merasakan itu, ya, sehingga ada sebagian mengatakan qalu rabbukum a'lamu bima labistum faba'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati falyandur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhum walyatalattaf. Maka diutuslah salah seorang dari tengah mereka itu pergi ke kota, ya. Faba'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi, ngumpul duit. Ya, itu namanya dalam bahasa agama mukhtalatah. Mukhtalatah itu bahasa kita urunan atau meripe. Hukumnya boleh dalam agama. Kenapa boleh? Padahal nanti waktu setelah meripe ada yang makannya banyak, ada yang nggak makan sama sekali. Itu kan nggak adil sebenarnya. Nah, salah satunya ini, Pak, meripe nih. Mereka faba'atsu ahadakum biwariqikum hadi. Ngumpul duit. Mari patungan, urunan, meripe. Ya, terus diutus satu orang beli makanan. Ini lapar betul, udah lama kita nggak makan kayaknya. Ilal madinati falyandur ayyuha azka ta'aman, suruh cari makanan yang paling enak, falyatikum birizqin minhu, supaya bisa menjadi rezeki makanan buat kita, wal yatalattaf, tapi bersikap hati-hati atau lembut-lembut lah, atau berhati-hati. Jadi kalau kita janggal, Pak, kaku, nampak kan kejanggalan, ini tersangka ini. Tapi kalau kita biasa saja, nggak nampak. Kenapa dipesan seperti itu? Karena mereka pergi ke gua untuk menghindar dari para penguasa yang mengintimidasi mereka supaya murtad dari agama tauhid. Nah, kalau mereka menampakkan gelagat kaku, gelagat mencurigakan, nanti ditangkap. Maka dimintalah untuk wal yatalattaf, lembut. Lembut di sini maknanya bersikap layaknya orang biasa, orang yang enggak punya masalah dengan penguasa. Nah, jangan nampak mencurigakan, ya. Nah, itu makna waliyatalattaf wala yushiran nabikum ahada, sehingga nggak ada yang menduga kita ini pelarian politik dari kejaran penguasa. Nah, kenapa sikapnya seperti itu? Karena mereka menduga ini masih semasa Dikyanus, baru 1-2 hari tidurnya. Padahal mereka sudah tidur 309 tahun. Pada saat ditukarkan mata uang, mereka curiga ini mata uang zaman dulu, zaman Belanda ini. Kok kamu pakai ini? Jadi riuhlah, ya kan? Riuhlah masyarakat. Singkat cerita, terbongkarlah kisah. Nah, jadi hebohlah. Pada saat mereka bangkit, Pak, orang-orang sudah bertauhid semua. Agamanya sudah sama dengan Ashabul Kahfi, udah menganut Kristen. Ashabul Kahfi itu kan pengikut agamanya Nabi Isa itu, ya.
hidup 200 atau 300 Masehi, ya, atau lebih kurang 300 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum 300 tahun sebelum lahir Nabi Muhammad. Jadi pada saat itu terjadi perdebatan sengit. Orang-orang Kristen mereka sudah bertauhid, tapi mereka tidak percaya adanya kebangkitan setelah kematian. Orang-orang Kristen di zaman itu, ya, tauhidnya Kristen, Pak, maksud itu. Tauhidnya siapa? Tauhidnya yang mengikuti Isa di saat itu, ya. Sebelum datangnya Muhammad. Syariatnya Isa itu kan batal karena datangnya syariat Muhammad menurut kita orang Islam. Jadi pada saat itu orang-orang yang mengikuti Nabi Isa ini percaya kepada Isa, percaya kepada Allah, percaya kepada Injil, tapi satu yang nggak mereka percaya. Apanya? Adanya kebangkitan setelah kematian. Mereka tidak percaya. Dengan hikmah Allah mereka dibangkitkan Ashabul Kahfi untuk menunjukkan apa? Kalau yang namanya kebangkitan setelah kematian itu benar adanya, tidak bisa bantah. Maka dalam Al-Quran itu ada 5 cerita, Pak. Orang yang sudah mati dibangkitkan balik. Ada 5 cerita. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita coba ulas itu cerita-cerita itu. Ada 5 ceritanya. Untuk apa? Memantapkan kita kalau kebangkitan itu hak, pasti. Ndak cerita tipu-tipu itu. Ya, pasti kita setelah mati dibangkitkan balik sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah wal yatalataf itu tengah Al-Qur'an? Ya, atau wal yatalataf itu apa? Kenapa dicetak? Yang cetak merah wal yatalataf itu, Pak, cuma cetakan Indonesia. Cetakan Al-Quran Indonesia, ya, apapun ya, Toha Putra apa. Tapi cetakan Mesir, cetakan Arab Saudi yang Bapak Ibu pulang bawa umrah itu cetakan Arab Saudi. Ya, ini cetakan Indonesia baru enggak? Ini kan baru ini, cetakan baru. Ini kalau Bapak Ibu buka ini enggak merah. Nah, ini nampaknya mushaf tajwid atau mushaf hafalan, enggak merah. Tapi kalau cetakan-cetakan dulu, Pak, dimerahkan di situ. Qila wa qalanya banyak, pendapat di situ banyak. Ada yang mengatakan itu tengah Al-Quran, tapi tidak ada satupun kitab ulumul Quran yang mengatakan tengah Al-Quran itu wal yatalataf, tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi itu hanya saya anggap qila wa qala saja, tidak kuat. Ya. Kalau mau pastinya hitung sendiri, Pak. Hitung sendiri. Di mana itu letak tengah Al-Quran itu, ya hitung sendiri nanti. Itu mau pastinya. Tapi sejauh kita membuka dalam ulumul Quran, bukan itu tengah Al-Quran dan tidak diketahui secara pasti tengah Al-Quran. Kenapa? Karena para ulama menghitung ayat pun beda-beda, ya kan? Gimana mau menentukan tengah? Kalau awalnya beda-beda. Ada yang mengatakan basmalah di surat Al-Fatihah ayat seperti kita mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan bukan ayat, ya kan? Itu aja sudah berbeda. Ada yang mengatakan seluruh basmalah setiap surat, awal surat itu ayat. Ada yang mengatakan bukan ayat, faslu suar. Yang ayat basmalah itu cuma Al-Fatihah saja. Ada juga bilang gitu. Ada yang bilang alif lam mim itu ayat 1. Dzadzikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ayat kedua. Tapi dalam qiraat kita, Pak Hafaz an Asim, alif lam mim itu bukan ayat. Satu ayat dia dengan dzalikal kitabul la raiba fi. Alif lam mim diberikan tanda wakaf saja. Kemudian dilanjutkan dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Berbeda dengan alam tara kaifa fa. Maka alif lam mim kadang-kadang dieja, kadang-kadang dibaca. Tulisannya sama dengan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tapi satu dibaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Satu lagi dieja, Pak, alif lam mim, ya kan? Nah, jadi para ulama beda-beda menghitung ayat sehingga sulit betul menentukan di mana tengah Al-Quran. Satu lagi, Pak, mitosnya, maka saya bilang qila wa qala. Itu ditulis merah karena Utsman bin Affan saat dibunuh itu sedang menulis Al-Quran tepatnya pada ayat wal yatalataf wala yusyiran nabikum ahada, sehingga ayat itu dimerahkan. Ya, namun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita buka mushaf-mushaf awal yang zaman-zaman terdahulu, zaman-zaman para dinasti Abbasiyah, Umayyah bahkan, ya, itu di dalam mushafnya atau bahkan mushaf yang sampai kepada kita dari zaman Nabi Muhammad, ya, yang ada di Madinah itu tidak ada merah. Dalam kata wal yatalaftaf itu tidak ada merah. Jadi tidak ada satu penjelasan yang konkret
kenapa wal yatalattaf itu dimerahkan, tidak ada satupun. Jadi sehingga cetakan-cetakan sekarang Pak yang paling baru di Indonesia pun punya Indonesia tidak ada lagi merah. Itu cetakan-cetakan lama, Quran-Quran lama yang sudah tidak ada lagi kayaknya, sudah mulai dibakar. Karena Al-Quran itu Pak kalau mau dimusnahkan karena cetakannya sudah lama, baiknya dibakar. Ini bukan saya menganjurkan bakar Al-Quran ya. Daripada dibuang itu terinjak-injak, itu bisa menghilangkan kemuliaan Al-Quran. Maka dalam kitab fikih, kitab Mahali boleh buka, dalam kitab Tuhfah itu disarankan untuk dibakar. Yang cetakan-cetakan lama kayak dulu udah berdebu-debu di menasah-menasah kita, udah susah pun kita bacanya, itu bukan dibuang Pak. Kalau dibuang nanti diambil sama pemulung dijadikan bungkus pisang. Kita makan pisang, bungkusannya itu mushaf Al-Quran, kurang ajar nggak itu Pak? Ya kan? Lebih nista lagi. Jadi ada dua itu dalam kitab Mahali itu, dikubur atau dibakar. Tapi dikubur pun masih ada masalah itu kata dalam kitab Mahali itu. Apa masalahnya? Punya potensi diinjak-injak sama orang. Ya kan? Lewat orang di situ kan nggak tahu dia ada lewat, terinjak mushaf. Maka baiknya dibakar. Nah ini bukan saya PKI Pak, bukan, ini masalahnya lebih banyak. Jangan nanti Bapak Umay geyutut Quran, enggak, ini masalahnya lebih banyak. Quran seperti ini ya jangan dibakar, ini masih bisa dibaca ya kan. Ya, yang udah enggak bisa dibaca lagi itu baiknya dibakar ya, bukan dibuang, jangan dibuang ya tapi dibakar. Seperti itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fatun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.